Mutiara selalu dikenal sebagai perempuan baik dan tidak pernah membalas keburukan siapapun. Tetapi kebaikannya itulah yang membuatnya menjadi sasaran empuk bagi Rianti dan Sandra. Dua perempuan yang menyimpan rasa benci, rasa takut kehilangan kendali, dan rasa iri yang sudah lama terpendam. Hari itu, Mutiara mendapat tugas sederhana, mengantar pesanan makanan ke rumah Rianti. Tidak ada yang memberitahunya bahwa Sandra juga berada di sana. Namun sejak pintu rumah megah itu terbuka, Mutiara langsung merasakan hawa permusuhan. Rianti menatapnya seolah ia adalah masalah yang harus dibuang, bukan seorang tamu. Sandra, tanpa menunggu lama, mulai mempermainkan Mutiara dengan sindiran-sindiran yang menusuk harga diri. Ia mengaitkan pekerjaan Mutiara dengan hidupnya yang menyedihkan, menuduhnya cari perhatian, bahkan menjelek-jelekan hubungan Mutiara dengan Kenzo. Mutiara tetap mencoba ramah, tapi Sandra makin menjadi. Dalam satu gerakan cepat, Sandra pura-pura ingin membantu membawa nampan makanan. Lalu, dengan sengaja menyenggolnya. Nampan terjatuh. Piring pecah. Mutiara ikut terdorong hingga jatuh ke lantai. Bukannya menolong, Rianti hanya berdiri dengan wajah puas, sedangkan Sandra menahan tawa. Mutiara menatap piring-piring yang pecah dengan tangan bergetar, mencoba menahan air mata. Namun ia memilih bangkit dan berkata lirih, "Terima kasih, saya permisi." Yang tidak disadari Rianti dan Sandra, salah satu pekerja rumah melihat semuanya. Ia merekam kejadian itu, merekam wajah asli mereka yang penuh penghinaan. Sesampainya di kafe, Mutiara mencoba bersikap biasa, tapi Kenzo melihat hal yang tidak bisa disembunyikan. Noda di baju, luka ringan, dan mata yang memerah. Ia langsung mendekat, menggenggam bahunya dan bertanya dengan suara penuh penekanan. "Siapa yang bikin kamu kayak gini?" Ketika Mutiara akhirnya mengungkapkan semuanya, Kenzo merasa dadanya terbakar. Ia tidak pernah semarah itu sepanjang hidupnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil kunci mobil. "Aku nggak akan biarin mereka sakiti kamu lagi." Mutiara mencoba menghentikan, tetapi Kenzo sudah terlalu jauh. Kemarahannya bukan sekedar emosi, itu adalah bata sabar yang pecah karena perempuan yang ia cintai terluka. Saat Kenzo menghampiri rumah Rianti, suasana berubah tegang. Suaranya bergema di ruang tamu, langsung menuduh dan menuntut jawaban. "Tega banget Mama sama Sandra. Itu bukan cuma salah, itu penghinaan." Sandra mencoba membalikan cerita. Rianti mencoba membela diri. Tapi Kenzo hanya menatap ibunya dengan mata yang penuh luka. "Kalau Mama terus seperti ini, aku benar-benar pergi dari rumah ini." Kata-kata itu menghantam keras. Karena untuk pertama kalinya, Kenzo memilih Mutiara, bukan keluarganya. Malam itu kota menjadi saksi dua hati yang saling menguatkan dan satu keluarga besar yang retaknya mulai terlihat. Di sudut lain kota, seorang pegawai rumah mengirim video rekaman kejadian itu kepada seseorang misterius. Video itu belum tersebar, tapi jika nanti keluar, semuanya akan berubah. Dan sejak hari itu, cerita mereka berubah menjadi badai besar yang tak bisa dihentikan. Badai yang akan mengungkap siapa yang benar, siapa yang munafik, dan siapa yang selama ini menyakiti dengan wajah tersenyum.